three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita seperti biasa Sabtu pagi ya akan merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir di segmen Sepekan Arsenal kita ya. Segmen dimana ya tadi saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus mencari beritanya ke sana kemari gitu ya. Seperti biasa juga untuk sumber-sumber berita saya taruh di deskripsi video ya. Jadi teman-teman mungkin kalau pengen baca sendiri bisa langsung ke deskripsi video untuk melihat sumber-sumber beritanya. Oke. Ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir juga, terima kasih sudah hadir di sini. Perkenalkan, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Tidak berlama-lama, kita akan mulai untuk pemberitaan Arsenal kita ya. Kita mulai dengan hasil pertandingan ya. Ini hasil pertandingan akhir minggu lalu ya melawan Fulham ya, bukan sedikit lah mengecewakan ya dengan hasil 1-1. Ini ya kebobolan itu karena kelengahan kita ya di awal pertandingan terhadap serangan balik Fulham. Dan ya itu membiarkan mereka bisa mencetak 1 gol, dan setelah itu mereka juga parkir bus, jadi kita kesulitan sekali untuk membuka pertahanan mereka. Dimana ya untungnya kita diselamatkan dengan set piece ya, yang berhasil dicetak oleh Saliba ya. Tendangan pojok ya, seperti biasa kita ya, tendangan pojoknya bisa menyelamatkan kita untuk mendapatkan ya 1 poin. Tapi menurut saya kemarin ini pertandingan dimana ini menunjukkan bahwa kita masih memang punya kelemahan dalam melawan tim-tim yang bermain low block dan mid block ya. Jadi masih kesulitan untuk membongkar pertandingan-pertandingan seperti ini, terutama ya dengan kondisi juga para pemain kita yang masih banyak yang cedera ya. Jadi tapi menurut saya bukan alasan lah ya, intinya bahwa di pertandingan Fulham ini kita harus bisa berusaha lebih baik. Ini menurut saya kita harus bisa berusaha lebih baik. Masih banyak area-area yang harus kita kembangkan lagi. Ya, ini untuk pertandingan IPL akhir pekan lalu. Ya, ini juga hasil pertandingan di tengah minggu kemarin ya, hari Kamis dini hari di waktu Indonesia Barat, di mana kita menang 3-0 melawan AS Monaco ya di lanjutan fase Liga Champions League. Jadi ini pertandingan ke-6 untuk fase Liga Champions League, di mana ya dengan 3-0 ini kita berada di peringkat 3 dengan 13 poin ya. Jadi posisi yang sangat bagus. Satu kali kemenangan lagi menurut saya akan mengamankan posisi kita di top 8 ya. Jadi dengan demikian itu memastikan kita ke-16 besar tanpa perlu playoff gitu. Dan ini sangat penting, kenapa? Karena mengurangi jumlah pertandingan yang sudah sangat padat musim ini gitu ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk ada di top 8 gitu. Dan di pertandingan ini menurut saya Miles Lewis Kelly ya, yang sebagai pemain akademi kita yang melakukan debut sebagai starter di Champions League, dan ini adalah debut termuda bagi pemain Arsenal kedua ya, setelah Alex Oxlade-Chamberlain ya. Cuman hitungan hari doang sih dari sisi usia ya. Jadi ya termuda kedua lah bisa dibilang tadi ya, sebagai debut starter pemain Champions League. Dan menurut saya dia menunjukkan kedewasaan ya sebagai pemain muda. Gol pertama Arsenal yang dicetak Bukayo Saka itu kan dimulai dari passingnya Skelly kepada Jesus ya, dan Jesus lalu assist kepada Saka. Jadi menurut saya itu juga satu visinya dari Skelly, di mana dia bisa melihat posisi Jesus yang bisa menerima bola dia untuk memancing para
defender lawan itu untuk mengarah kepada Jesus, membiarkan Saka lebih terbuka, di mana lalu juga Jesus yang menurut saya juga di situ ya apa ya, tidak egois lah ya sebagai team player. Dia melihat bahwa kalau dia yang akan mencoba menendang, ini akan ditutupi oleh para pemain bertahan dan kipernya Monaco. Jadi dia memberikan umpan kepada Saka yang akhirnya bisa mencetak gol. Jadi ya dari saya ini Miles Lewis Kelly menunjukkan ya ini benar-benar apa ya, pemain yang menurut saya nggak kalah ya dengan Ethan Nwaneri, walaupun pemain muda kita mungkin yang saat ini yang digembar-gemborkan ini adalah Ethan Nwaneri ya, tapi ini Miles Lewis Kelly sebagai pemain bertahan ini jangan diremehkan juga ya. Ini menurut saya eh satu lagi Starboy kita ya, ini Miles Lewis Kelly. Oke, untuk berita selanjutnya kita akan lihat ya ini untuk perpanjangan kontrak ya. Ini sebenarnya pas minggu lalu ya kan saya mengabarkan bahwa Albert Stuivenberg sebagai asisten pelatihnya Arteta itu diperpanjang kontrak. Ini ternyata pada saat yang sama ini Nicolas Hofer juga mendapatkan perpanjangan kontrak gitu ya. Tapi beritanya baru keluar setelah saya selesai rekaman. Jadi ya gitu kan akhirnya saya masukkan di community post ya hari hari Sabtu kemarin. Nah, ini jadi ya saya masukkan lagi di sini ya. Jadi ini Nicolas Sofer nih yang katanya Gary Neville ya sebagai pelatih yang paling menyebalkan di Arsenal gitu. Ini mendapatkan perpanjangan kontrak ini ya, dan bukan hanya perpanjangan kontrak, dikabarkan juga kenaikan gaji yang sangat signifikan gitu ya. Jadi ya menurut saya pantas lah ya untuk Nicolas Hofer ini bukan hanya mendapatkan perpanjangan kontrak tapi juga kenaikan gaji, karena dia memang merubah apa ya, strategi set piece kita, bukan hanya sebagai ya coba-coba, tapi memang menjadi satu strategi yang mendetail yang bisa menjadi satu senjata lagi bagi Arsenal untuk mendapatkan gol. Nah, ini juga sebenarnya untuk yang terbaru lagi ya beritanya lagi ini, bahwa ini sebenarnya yang mau diperpanjang juga bukan hanya Albert Stuivenberg dan Nicolas Hofer, tapi juga semua stafnya Arteta. Jadi semua asisten pelatihnya Arteta ini juga sebenarnya akan diperpanjang, tapi memang yang baru dapat perpanjangan ini kan baru dua ya, Albert Stuivenberg dan Nicolas Hofer. Tapi dari Arsenal sendiri ini juga akan memperpanjang kontrak Carlos Cuesta ya sebagai asisten pelatih yang kedua. Lalu pelatih tim utama ini Miguel Molina, dan untuk pelatih penjaga gawang ya Inaki Chana. Jadi ini ada satu dua tiga empat lima ya. Jadi ada 5 staf kepelatihan Arteta. Ini 2 sudah ya, Albert Stuivenberg dan Nicolas Hofer sudah perpanjangan kontrak. Kita tinggal menunggu beritanya ini untuk Carlos Cuesta, Miguel Molina dan Inaki Chana ya. Dan Arteta sendiri juga bilang kita mencoba untuk bisa perpanjang kontrak ini mereka semua bersama-sama, tapi ya sangat sulit ya untuk bisa membuat 5 orang ini untuk menyetujui ini untuk di waktu yang sama. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan ya. Jadi ya ini satu-satu ya kita menunggu ya staff dari Arteta yang lain untuk perpanjangan kontraknya juga gitu ya. Oke, next untuk berita selanjutnya. Ya, ini untuk Jakub Kiwior ya, di mana ini Napoli ini menanyakan ketersediaan Kiwior untuk dipinjam gitu ya. Ini memang Arsenal sebenarnya masih ingin menjaga Kiwior ya. Mungkin bukan sebagai pemain starter, tapi sebagai memang pemain pelapis, di mana Kiwior ini sangat apa ya, versatile ya, bisa digunakan sebagai wing back kiri dan center back kiri. Dan menurut saya dia sebagai center back kiri
menunjukkan permainan yang luar biasa ya. Di sebenarnya juga sebagai back kiri, apa namanya, sebagai wing back kiri dia juga sebenarnya lumayan gitu loh, nggak jelek-jelek amat, cuman ya memang ada satu dua momen di mana pada saat dia kecolongan itu menyebabkan, apa ya, menyebabkan pemain lawan ini punya kesempatan untuk mencetak gol atau bahkan mencetak gol ini. Jadi ini yang menjadi kritisi bahwa di posisi ini dia masih agak, ya masih perlu lah pengalaman. Nah, menurut saya sih ini makanya Kiwior ini harus lebih sering dikasih waktu bermain ya. Apakah sebagai cameo untuk dirotasi gitu kan, atau memang sebagai starter bagi pada saat melawan tim-tim kecil gitu ya. Menurut saya Kiwior ini sebagai center back kiri ya, pelapisnya Gabriel, ini potensinya masih sangat bagus, dan saya selalu dari dulu bilang bahwa dia ini bukan wing back kiri, dia ini center back kiri gitu loh. Jadi harus dikasih waktu untuk bermain sebagai center back kiri, dan di beberapa pertandingan terakhir sebagai center back kiri di mana dia menggantikan Gabriel Magalhaes yang lagi cedera kan ya. Ini permainannya bagus kok, solid ya. Ya tadi sekali lagi masih ada satu dua momen di mana dia kecolongan. Ya saya rasa untuk pemain muda seperti dia yang waktu jam terbangnya juga nggak terlalu banyak ya. Ya ini adalah hal yang wajar menurut saya. Jadi hal yang wajar. Saya yakin sih dengan seiring semakin bertambahnya jam terbangnya, akan semakin solid lah Kiwior ini ya. Ya jadi saya rasa ini juga eh, jangan terlalu terburu-buru juga untuk melepas Kiwior. Dari Napoli sendiri awalnya ini kan adalah ingin membeli gitu ya, tapi dari Arsenal ini dan dengan Napoli ini, satu tadi Arteta masih ingin mempertahankan, kedua harga yang ditawarkan oleh Napoli ini rendah sekali gitu ya. Jadi makanya dari Arsenal saat ini tidak tidak ini untuk menjual lah, tidak mendengarkan untuk menjual gitu. Nah, tinggal kita lihat bagaimana nanti Napoli, apakah memang mau meminjam atau gimana, karena saya rasa juga dengan kondisi back kita saat ini agak sulit ya untuk melepaskan Kiwior ya, dengan Calafiori yang kambuhan nih cederanya, Zinchenko juga, lalu Gabriel saat ini juga masih dalam kondisi yang kurang bagus gitu ya. Jadi ya saya rasa Kiwior masih akan memainkan peran penting untuk Arsenal di musim ini ya. Ya itu sih untuk Napoli dan Kiwior ya. Next untuk berita selanjutnya. Nah ini ya, ini gosip untuk sporting director kita ya, yang Edu ini kan di pertengahan bulan lalu ya dia mengumumkan akan mengundurkan diri sebagai posisi sporting director Arsenal. Nah ini sporting director Manchester United nih yang sudah dipecat gitu kan. Dikabarkan ini Arsenal tertarik gitu ya, karena dia juga punya hubungan yang sangat baik dengan CEO kita ya, ini siapa, Richard Garlick gitu. Jadi ini menjadi satu satu rumor di mana Arsenal ini mempertimbangkan untuk membawa Dan Ashworth. Ya kenapa Dan Ashworth? Karena nggak perlu nunggu nih gitu ya, nggak perlu nunggu sampai akhir musim. Target-target kita yang lain untuk sporting director ini harus nunggu sampai musim ini selesai baru kita bisa mendatangkan mereka. Tapi Dan Ashworth kalau kita mau ini bisa langsung segera kita rekrut gitu kan, karena ini udah dipecat sama Manchester United gitu ya. eh tapi saya rasa ini sih hanya rumor ya, yang tidak, menurut saya bukan menjadi target Arsenal. Kenapa saya bilang bukan menjadi target Arsenal? Satu, ini yang menjadi pertimbangan terutama adalah penilaian dari Arteta, bukan Richard Garlick ya. Jadi untuk rekrutan sporting director ini yang lebih didengarkan ini adalah masukan dari Arteta, bukan Richard Garlick. Dan Arteta sepertinya lebih suka dengan Olabe ya, dari Sporting, dari mana sih, ya pokoknya Olabe lah ini yang dari Spanyol ini,
yang punya hubungan lebih dekat dengan Arteta gitu. Ya, Olabe ini ya baru akan datang nanti ya akhir musim, kalau memang Arsenal bisa mendapatkan akhir musim ini, baru Olabe bisa datang gitu. Nah, eh saya rasa juga selain masalah masalah kedekatan dengan staff manajerial atas kita, yang mungkin menjadi problem bagi Arsenal adalah Dan Ashworth ini terlalu local pride lah ya. Jadi terlalu English pride. Jadi lebih banyak untuk orang-orang ini Inggris gitu loh. Sedang dengan Arteta di Arsenal ini lebih banyak memakai staff-staff Spanyol dan pemain-pemain Spanyol gitu ya. Jadi lebih banyak melihat dari sisi Spanyol gitu. Jadi saya rasa tidak akan berjalan dengan baik ya dan Ashworth dengan Arteta gitu. Jadi saya rasa mungkin Arsenal juga melirik, tapi tidak melakukan pertimbangan full untuk melakukan penawaran atau melakukan negosiasi atau mungkin wawancara. Saya rasa ini tidak akan dilakukan oleh Arsenal, walaupun dia tersedia saat ini. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya akan lebih menunggu akhir musim untuk Olabe aja gitu ya. Ya itu sih untuk berita tentang Dan Ashworth ya. Lalu berikutnya ini ini berita terakhir kita untuk segmen sepekan Arsenal kita minggu ini. Ya ini untuk Thomas Partey ya, yang sepertinya dari Arsenal memang sudah bersedia untuk melepas Thomas Partey secara gratis akhir musim ini gitu. Karena memang sampai saat ini tidak ada negosiasi perpanjangan kontrak ya dengan Thomas Partey. Jadi ya ini walaupun menurut saya dia bermain sangat solid musim ini sebagai defensive midfield dan bek kanan gitu ya. Saya rasa ini memang Arsenal sebenarnya di awal musim ini sudah ingin melepas Thomas Partey gitu ya, sudah ingin melepas Thomas Partey, tapi untuk midfield ini masih belum didapatkan pelapis yang sepadan atau paling tidak bisa dikembangkan untuk bisa jadi levelnya Thomas Partey. Ini membuat Arsenal waktu itu berarti Arteta dan Edu ya memilih, dan ini sebenarnya menurut saya sudah diberitakan agak lama ya di awal musim ini, seperti seingat saya sudah diberitakan bahwa Arteta dan Edu ini bersiap untuk memakai Thomas Partey satu musim dengan pemikiran bahwa di akhir musim ini memang akan dilepas secara gratis gitu ya, karena memang hanya untuk mengisi jumlah pemain saja gitu kan. Eh, karena memang rekornya kan dua musim sebelum ini ya, musim 22-23 dan 23-24, rekor cedera dia kan gila gitu ya, lebih dari 50% pertandingan di dua musim itu, 22-23 dan 23-24. eh Lebih dari 50% pertandingan dia tidak tersedia, tidak bisa digunakan karena cedera. Jadi memang pemikirannya adalah sebagai pengisi jumlah, tapi ternyata di musim ini ya dia bisa bermain dengan bagus, bisa bermain dengan konsisten dan relatif tidak ada cedera ya musim ini. Ya bukannya tidak ada cedera, sorry, tidak ada cedera yang berarti musim ini yang membuat dia harus terpinggirkan. Jadi ya ini musim ini walaupun sangat bagus, saya rasa Arteta melihat rekornya secara keseluruhan, ya memang sepertinya memang akan akan dibiarkan gitu ya, dan akan tetap konsisten pada pemikiran di awal musim bahwa ini kita akan pakai satu musim, akhir musim ya udah silakan keluar dengan gratis gitu ya. Dan ya banyak klub-klub dari Liga Italia, Liga Turki ini ya, ini mulai mempertimbangkan juga melihat ya, memantau kondisinya Thomas Partey. Kalau dari saya apapun itu ya semoga yang terbaik juga lah bagi Arsenal dan bagi Thomas Partey gitu ya. Semoga kalaupun keluar dari Arsenal ini mendapatkan klub yang bagus gitu ya, dari saya. Ya itu aja sih untuk berita sepekan Arsenal kita ya minggu ini, untuk pekan ini.
Dan kalau teman-teman mungkin ada berita yang saya kelewatan, boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ada pendapat tentang berita-berita tadi, ya silakan sekali lagi tulis di kolom komentar ya. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.